Pada video sebelumnya, Somun dan para counter berhasil membuat batasan untuk menjebak Chongsin. Tapi pada saat Somun akan memanggil roh jahat dalam dirinya, seorang anak kecil di panti asuhan itu menghentikan Somun dan memohon untuk tidak membunuh Chongsin. Tapi Chongsin malah menembak kepalanya sendiri hingga ia mati dan tidak bernafas lagi. Somun sangat panik melihat hal itu. Dia tidak terima kalau orang tuanya harus mati dan lenyap di tubuh roh jahat tersebut. Di kantor kepolisian, Shin Myung-hee ditemukan tidak sadarkan diri dan bersimbah darah karena ia melukai dirinya sendiri. Shin Hyuk mencoba untuk membunuh ayahnya karena ia merasa sangat malu. Tapi hal itu urung ia lakukan setelah kedatangan perawat rumah sakit untuk memeriksa keadaan ayahnya. Tiba-tiba saja terjadi hal aneh dengan Shin Myung-hee. Saat ia membuka mata, terdapat Chongsin di hadapannya. Sepertinya roh jahat yang mati di dalam tubuh Chongsin akan pindah inang ke tubuhnya Shin Myung-hee. Roh jahat di dalam tubuh Shin Myung-hee terus bersembunyi dan melarikan diri dari kejaran para counter, karena ia harus memulihkan dirinya dan kekuatannya dengan cara membunuh setiap orang yang ia temui untuk bisa memangsa arwah mereka. Oleh karena itu, ia mengundang Chang Gyu dan temannya ke rumah untuk menjadikan mereka tumbal. Ketika pulang, Shin Hyuk merasa ada yang aneh di rumahnya. Saat ia melihat mata ayahnya, Shin Hyuk sangat ketakutan. Ia mencurigai telah terjadi sesuatu dengan ayahnya. Beralih di kedai, para counter kedatangan tamu seorang anak dan pamannya. Mereka mempunyai hubungan baik dengan ayahnya Somun. Karena semenjak kasus limbah reservoir itu, anak perempuan bernama Souni mengidap penyakit akibat limbah air kotor tersebut. Souni akan menjadi saksi saat konversi pers mengenai limbah reservoir yang disembunyikan wali kota Shin Myung-hee. Oleh karena itu, Baekhyun dan Shin Myung-hee berencana untuk menculik anak itu dan melenyapkannya. Saat tiba di suatu gudang, Choi Tae-shin sudah menunggu di situ. Ia akan membakar anak perempuan tersebut di dalam mobil. Tapi untungnya para counter cepat datang dan menyelamatkan Souni. Akhirnya mereka bisa menyelamatkan Souni. Choi Tae-shin pun ditahan di kantor kepolisian karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang anak perempuan. Hana telah menemukan tempat persembunyian Shin Myung-hee. Saat malam penyelamatan Souni waktu itu, Hana mengikuti Baekhyun yang pulang ke tempat Shin Myung-hee. Oleh karena itu, para counter berencana akan menangkap Shin Myung-hee menggunakan tongkat sihir tersebut. Tetapi dengan menunggu Baekhyun pergi dari villa persembunyian itu, agar memudahkan Somun menangkap para roh jahat tersebut satu persatu. Mereka pun sampai di villa tempat persembunyian Shin Myung-hee saat Baekhyun keluar dari tempat tersebut. Para counter pun mulai membuat batasan dengan tongkat mereka. Somun mendatangi ruangan di mana Shin Myung-hee bersembunyi. Tapi sayangnya, para counter telah masuk ke dalam jebakan dua roh jahat itu. Tiba-tiba saja, Baekhyun datang menghampiri Hana dan mematahkan tongkat miliknya hingga batasan itu pun hilang.
Kekuatan kedua roh jahat itu sangatlah kuat. Bahkan Somun dan Motak tak sanggup untuk mengalahkan Shin Myung-hee. Tapi untungnya Hana bisa mengalahkan Baekhyang dan memanggil roh jahat dalam tubuhnya. Walaupun sebelumnya ia hampir mati saat tercekik. Tapi berkat ayah, ibu, dan adiknya yang tiba-tiba muncul di mimpinya, Hana bisa bangkit dan mengalahkan roh jahat itu. 그게 소환합니다. Kondisi Chomuk makin hari semakin memburuk. Para counter lain mengundang Jonggu yang merupakan salah satu counter yang bertugas di Singapura. Somun bertemu Jonggu saat membantunya melawan roh jahat. Motak dan Jangmul pun menjemput Jonggu dan Somun untuk mengantarkan mereka ke kedai. Jonggu memiliki kekuatan yang sama seperti Chomuk. Oleh karena itu, ia diundang jauh-jauh karena counter lain tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan Chomuk. Keesokan harinya, Somun menemukan Shin Hyuk tak sadarkan diri di dekat rumahnya. Somun pun membawa Shin Hyuk ke kedai agar dia bisa dirawat oleh Chomuk. Karena melihat Shin Hyuk kabur dari rumahnya, yang berarti Shin Myung-hee sedang berada dan bersembunyi di dalam rumahnya. Oleh karena itu, Somun, Motak, dan Hana pun akan pergi untuk menangkap Shin Myung-hee. Ternyata Jonggu rela meninggalkan pesawatnya untuk ikut berburu roh jahat menggantikan Chomuk yang belum begitu pulih. Mereka pun sampai di tempat kediaman Shin Myung-hee dan mulai mengendap-endap masuk. Akhirnya, para counter menemukan Shin Myung-hee, tapi ada yang aneh terhadap dirinya. Ia tak bergerak sama sekali, dan Motak tidak merasakan adanya roh jahat di dalam tubuhnya. Ternyata, roh jahat itu pindah ke tubuh anaknya Shin Hyuk untuk menjebak para counter. Mereka sangat terkejut karena nyawa Chomuk sedang terancam di kedai bersama roh jahat itu. Somun dan Hana pergi menolong Chomuk, sedangkan Motak dan Jonggu menunggu roh jahat itu kembali lagi ke tubuh Shin Myung-hee. 다들 맛있다고는 하는데. 근데 그 새끼 죽여봤자 안 돼. 죽여버릴 거야! 나오라고 이 새끼야! Saat roh jahat itu akan pindah lagi ke tubuh inangnya, Motak sudah bersiap-siap untuk langsung memanggil roh jahat tersebut. 야 평소대로 몸살이고 내 최종 단계다. 완전 형이나 내 뒤에 있어. Shin Hyuk memang sangatlah kuat. Motak dan Jonggu tidak mampu untuk memanggilnya. Hingga pada akhirnya, mereka pun berkelahi dan harus kehilangan satu anggota counter lagi. 땅 사라지고 있어! 빨리! 야! 형 괜찮아? 정구야! 정구야! Partner Jonggu di alam baka mulai menghilang dan melenyap. Hingga akhirnya, Jonggu pun mati dan meninggalkan tubuhnya. 말하지 마. 사랑의 주위에 내가 이끌어 내야지. 그래 이 새끼야. 야 정구야. 애들 땅이 없으면 용인도. 정구야. Tapi tiba-tiba saja, arwah partner Jonggu di alam baka malah masuk ke badan Somun. Yang artinya, kekuatan Somun bertambah dan ia berubah menjadi begitu kuat. 어떻게 이게 살았어? 살았다! 이제 아무도 안 죽었으면 좋겠어요. Malam itu, Somun membawa Shin Hyuk ke rumahnya untuk menyembuhkan luka dan menghapus ingatannya. Keesokan harinya, Shin Hyuk sangat terkejut melihat dirinya tiba-tiba di kamar Somun. Shin Hyuk pun ikut makan bersama kakek dan neneknya Somun sebelum ia pergi bersama Youngmin. Youngmin dengan terpaksa membantu Shin Hyuk untuk mengizinkannya tinggal di villa miliknya sementara waktu. Ternyata, hari itu hari terakhir bagi para counter untuk bisa memanggil roh jahat di dalam tubuh Shin Myung-hee sebelum roh jahat dan inangnya hidup abadi serta arwah yang dia makan akan ikut lenyap.
Para counter itu tampak gugup. Mereka semua sangat takut akan kehilangan anggota lagi. Motak menyuruh Jangmul untuk tetap di kedai agar ia bisa membantu counter baru jika nantinya mereka mati di medan pertempuran. Sebelum pergi, mereka pun berfoto bersama. 사진 한번 찍을까? Para counter pun pergi ke tempat di mana mereka akan bertemu Shin Myung-hee di situ. Mereka berempat mulai berkelahi melawan roh jahat itu yang seorang diri. Semakin hari kekuatan Shin Myung-hee terus bertambah dan semakin kuat. Mereka berempat sangat kewalahan menanganinya. Hingga pada akhirnya, Shin Myung-hee mematahkan lagi kaki Somun yang pincang dulu dan terus memukulinya tanpa ampun. Hana dan Motak pun langsung menarik Shin Myung-hee untuk mengalihkan perhatiannya dari Somun. Chomuk berusaha untuk menyembuhkan kaki Somun, tapi ia menolaknya. Somun pun mulai bangkit, dengan jalannya yang pincang, ia mulai mendekati Shin Myung-hee. Disinilah, Somun akhirnya mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Akhirnya Somun bisa melumpuhkan Shin Myung-hee dan mengalahkannya. Saat ia akan memanggil roh jahat itu, tiba-tiba kakek dan nenek Somun sedang dalam bahaya, di mana Somun diminta harus memilih ingin menyelamatkan orang tuanya yang sudah mati atau kakek dan neneknya. 아 이거 봐 정신 차려. 안돼. 이걸 막을게. 이 사고 막을 수 있는 믿는다고 이 개자식아! 엄마, 이 개자식아! Akhirnya Somun bisa menguatkan hati dan pikirannya untuk tidak terpengaruh oleh perkataan roh jahat tersebut. Dan Somun pun bisa memanggil roh jahat Chongsin di dalam tubuh Shin Myung-hee. Begitu juga dengan kakek dan neneknya yang berhasil selamat dari tabrakan truk itu. 해냈다! 대학이 영역을 뚫고! 아 이제 다 끝났. Beralih ke alam baka, Somun mengantarkan Chongsin yang tadi ia panggil untuk menemui Wigen. Bahkan, di sana Chongsin terus mengutuk dan tidak terima atas apa yang sudah Somun lakukan. Sampai pada akhirnya, ia pun masuk ke tempat para roh jahat untuk menanggung semua hukuman atas perbuatan yang pernah ia lakukan. Di tempat lain, para korban arwah yang dibunuh roh jahat sedang kebingungan dan berkumpul. Mereka merasa kebingungan, apakah mereka sudah di surga dan telah mati? 아직 안 늦었어. 쏘는 새끼가 기도는 무슨 잘못했어요. Somun mulai menghampiri orang tuanya bersama dengan Wigen. Somun sangat bahagia saat mereka membalikan badan. Tapi sayangnya, kedua orang tua Somun tak mengenali anaknya yang sudah tumbuh dewasa. Wigen menjelaskan kepada orang tua Somun kalau sudah 7 tahun berlalu sejak mereka mati saat tertabrak truk dulu. Tapi selama ini, mereka terperangkap di tubuh roh jahat. Ayah dan ibunya Somun sangat khawatir karena telah meninggalkan anaknya sewaktu masih kecil. 같이 여행도 가자고 했었는데 또 약속을 어겼네. 우리가 Somun sengaja tak memberitahu kalau anak ayah dan ibunya sedang berada di depan mata mereka sendiri. Akhirnya, Wigen pun mengajak orang tua Somun pergi ke tempat lain. Sebelum itu, ibunya mengatakan terima kasih kepada Somun karena telah menyelamatkan mereka.
Tapi belum lama orang tuanya melangkah, tiba-tiba ibu Somun mulai mengenali wajah Somun yang sudah tumbuh dewasa itu. 어떻게? 아니야 어떡해. 우리 아들 소문이. 맞아 우리 아들. 엄마가 어떻게 우리 아들을 못 알아볼 수 있게. 내가 미안해서 어떡해. 정말 소문이가 맞아? 소문아. 나 때문이라고 생각하고 살았어요. 되는 거죠? 잘 컸어요. 사랑해 소문아. Chomuk dan Hana mengantarkan Somun yang sedang tertidur itu ke rumahnya. Mereka melihat Somun tertawa dengan lepas. Hana belum pernah melihat Somun sebahagia ini. Di kedai, Hana, Motak, dan Chomuk akan pergi ke alam baka menyusul Somun. Tapi saat mereka sampai, Motak merasa aneh karena masih berada di kedai yang sama. Tiba-tiba saja, masuk seseorang menemui mereka. Dia adalah Choljung, teman counter mereka dulu yang dibunuh oleh Chongsin dan digantikan oleh Somun. Mereka sangat bahagia dan saling melepas rindu. 우리끼린 이야기가 좋잖아. 특별히 부탁했어. Sekarang Shin Myung-hee sudah sadar dari komanya. Ia terbukti bersalah atas semua pembunuhan yang telah dilakukan, termasuk pembunuhan kedua orang tua Somun. Kakek dan neneknya yang melihat berita itu sangat sedih, terpukul, serta merasa bersalah kepada Somun. Akhirnya, Somun meminta bantuan Hana agar mau menemui orang tuanya di alam baka. Di sana ayah dan ibu Somun mengira kalau Hana adalah pacar yang akan dikenalkan kepada mereka. Ternyata, Hana ingin membantu kakek dan nenek Somun untuk menyampaikan pesan dan mempertemukan mereka. Di kedai, Jangmul menjemput Chomuk untuk pergi berkeliling kota. Chomuk sudah berjanji akan pergi berkencan bersama Jangmul jika mereka berhasil mengalahkan roh jahat itu. Keesokan harinya, Somun menemui Juyeon dan Youngmin. Mereka juga mengetahui tentang kekuatan yang dimiliki Somun. Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba ada dua orang teman sekolah mereka mengatakan kalau Shin Hyuk sedang mengumpulkan anak-anak yang pernah dibulinya. Mereka pun menghampiri Shin Hyuk untuk menghentikan perkelahian itu. Ternyata, Shin Hyuk sedang meminta maaf kepada anak-anak yang pernah dibulinya dulu. Ia juga meminta maaf kepada Youngmin atas perbuatan yang pernah ia lakukan. 그때 고마웠다. 그리고 안했다 김용민. Pengadilan jaksa sudah memutuskan kalau Shin Myung-hee terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. 유죄를 판결한다. Di alam baka, para counter dan partner mereka sedang berdiskusi mengenai tugas yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena kekuatan super yang dimiliki Somun begitu besar, Wigen mengutus mereka untuk berkeliling dunia dan menemukan roh jahat lainnya. 여행한다 생각하고 가는 건 어떨까요? 저 괜찮은 것 같은데. Setelah melalui banyak hal, para counter sekarang lebih menghargai hidup dan saling melindungi satu sama lain. Mereka akan terus membantu orang-orang dan memburu roh jahat. Semenjak insiden orang tuanya itu, Somun juga sangat bahagia serta lebih bersemangat dengan tugasnya sebagai counter. Diberitakan, The Uncanny Counter akan hadir di season kedua mereka. Jadi mari kita tunggu saja season keduanya sampai dirilis. Makasih buat kalian semua yang udah mantengin channel YouTube Queen Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena bakal ada review drama yang lebih menarik lainnya.